Ah, Selamat jumpa kembali dengan channel kesayangin kita, Kyoto Drawing Club Channel, GDC. Oke, tidak terasa sudah beberapa hari sejak postingan GDC yang pertama, maka kita akan lanjutkan dengan hasil kita akan melakukan review dari karya teman kita setelah mengikuti event pertama yang berupa drawing challenge. Dalam hal ini objeknya adalah eh, referensinya yaitu artis Hollywood Dwayne Johnson atau lebih dikenal dengan The Rock. Di sini kalau saya mendapatkan 7 karya teman-teman, sayang sekali mestinya lebih banyak dari itu, cuman mungkin dikarenakan yang lain banyak kesibukan sehingga tidak sempat menyelesaikan karyanya. Dari ketujuh ini saya bisa simpulkan bahwa masing-masing sudah mendapatkan suatu gambaran bagaimana membuat suatu karya fotorealistik berwarna dengan menggunakan Giotto Still Lofos skin tones. Ya, masing-masing berusaha untuk mengeksplorasi dari kemampuan pensil yang ada dengan keterbatasan warna yang 12 warna itu untuk menghasilkan karya sesuai dengan referensi yang ditunjukkan. Oke lah, saya tidak akan berlama-lama. Mari kita kupas satu persatu. Perlu dicatat dalam ini ya teman-teman, saya tidak berusaha untuk mengajari, saya hanya memberikan masukan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya dapatkan dengan menggunakan pensil Giotto Skin Tones ini. Jadi apabila ada masukan saya yang dirasakan kurang atau tidak tepat, silakan tulis di komen. Atau bila ada pertanyaan yang menyangkut tentang materi ini, silakan langsung tanyakan di komen, akan saya bahas bersama, akan coba saya ulas sesuai dengan kapasitas saya sebagai praktisi drawing di pensil Giotto Skin Tones. Oke, selamat menyaksikan. Berikut yang akan saya ulas adalah karya dari Pak Aris Tiardi. Baiklah, akan kita bandingkan karya Pak Aris Tiardi ini dengan referensi yang sudah ada, yaitu The Rock. Nah, begini. Pertama saya akan ulas dari kemiripan, proporsi. Proporsi ini dari segi proporsi gestur sudah 80% ya. Ya di sini karakternya sudah tertangkap sebanyak 80%. Kemudian di sini saya ulas di bagian skin tone. Skin tone di sini tampak bahwa yang dikerjakan oleh teman saya ini, oleh Pak Ari, dari segi pengambilan warna masih cenderung menggunakan warna coklat, ya. Sedangkan referensinya lebih kepada warna merah. Oke, artinya coklat kemerahan. Kemudian dari sisi lighting tampak bahwa Pak Ari berusaha untuk membuat lighting di bawah mata, di bagian pipi, bagian atas. Kemudian di sana juga tampak ada garis-garis tambahan, garis-garis urat di bagian kepala. Cuma di sini terjadi overstroke. Ya, garis uratnya dari kalau kita lihat di referensi tidak terlalu tampak. Ya, cuman beliau mencoba menambahkan lebih kuat dengan harapan karakternya lebih menonjol, ya. Kemudian juga bayangan di bawah dagu. Bayangan di bawah dagu itu tampaknya kurang, masih ada bagian warna putih, mestinya itu dibikin lebih gelap. Sebagai catatan di sini, untuk membuat warna bayangan, kita jangan langsung menggunakan warna gelap. Ya, karena di sini basicnya orangnya berkulit coklat, maka bayangan yang terbentuk pun atau berkulit merah, maka bayangan yang terbentuk pun harus ada unsur warna merah. Kalau orangnya berkulit coklat, harus ada unsur warna coklat. Jadi tidak melulu plak hitam. Dijamin kalau kita menggunakan langsung warna hitam, akan terjadi bayangan yang sifatnya mati. Ya, tidak bersatu dengan objeknya. Secara keseluruhan, Pak Ari sudah mencoba untuk membuat hasil karyanya sesuai dengan referensi, dan saya nyatakan di sini sudah bagus
tinggal lebih belajar lagi, lebih eksplorasi warna, mendekati dengan referensi. Jadi kesimpulannya untuk objek yang pertama ini yang perlu diperbaiki adalah pertama warna kemerahannya harus ditambah. Ya, warna-warna merahnya. Kemudian di situ juga perlu dicampurkan warna pink. Ya, warna pink ini tujuannya untuk mengurangi kekuatan warna merah sehingga lebih alami. Oke, demikian untuk Pak Ari. Kita akan lanjutkan kepada karya teman kita berikutnya. Karya berikutnya adalah karya dari Hadi atau Nur Hadiansah. Baiklah, kita mulai dari anatomi dulu. Hadi dari segi anatomi, dari segi proporsi sebetulnya kalau kita mengambil dari outline-nya sudah pas. Artinya jarak mata, kemudian hidung, mulut, kemudian dari jarak ke telinga juga sih. Ini dimensinya udah tepat sekali. Rupanya menggunakan teknik yang grid ini pasti ini. Oke, kemudian anatomi yang berikutnya akan kita bahas adalah di sini agak terjadi distorsi ini dari bibir nih, bibir bagian atas. Bibirnya tampaknya gerakan gestur bibirnya tidak seperti yang ada di referensi yang kelihatan lebih kalem. Di sini tampaknya lebih lebih bengis gitu. Lebih bengis. Oke, itu ulasan dari kemiripan. Ya, gestur, kemiripan, dan anatomi serta dari proporsi. Secara keseluruhan proporsi udah oke, tinggal masalah bibir aja. Oke, kita lanjut ke skin tones. Nah, saya mau bahas di sini skin tones yang bersangkutan berusaha untuk membuat dan lebih berani untuk menggoreskan warna-warna yang ada dalam skin tones Giotto. Bahkan di sini udah tampak berani mengeluarkan warna merah orange di sini ya, coklat ke orange, coklat orange itu ada di Giotto Stil Novo. Dia tuh lebih berani menempatkannya di pelipis, di pipi, di bagian pipi. Nah, bahkan warna itu mencoba diimplementasikan juga ke leher dan di bagian kepala. Nah, ini yang menarik di bagian kepala, yang bersangkutan sudah lebih berani dan tepat sekali memberikan efek gelap di bagian kepala bagian belakang. Nah, ini yang saya maksudkan. Kelihatan gradasi antara bagian kepala belakang kemudian lari ke tengah itu sudah pas ya. Nah, itu udah tepat. Cuman di bagian pipi itu mestinya dikasih juga warna yang agak gelap juga seperti di kepala bagian belakang. Oke, kemudian selanjutnya saya akan coba ulas di bagian di bawah mata, warna bagian bawah mata. Secara keseluruhan kalau kita lihat dari objek ini ada beberapa yang overstroke, yaitu seperti yang karya teman-teman yang lain yang sudah diulas sebelumnya, yaitu di bagian garis-garis urat di bagian kepala cenderung, nah ini sebagai catatan nih sebenarnya, cenderung berusaha membuat objek lebih detail sehingga melupakan karakter objek aslinya. Yang terjadi adalah overstroke. Ya, kelihatan bahwa urat-urat di bagian kepala tampak lebih panjang. Dan ini kelihatan bukan seperti orang, seperti urat kepala yang alami yang ada di kepala orang, tetapi lebih kepada garis-garis kanal. Oke, tidak apa-apa, itu kan kita bisa diperbaiki di dalam karya-karya berikutnya. Tapi pada intinya sudah mencoba berusaha memberikan warna-warna yang lebih tepat, lebih kuat, dan berani bereksplorasi. Di sini saya kasih catatan yang positif nih. Di bagian telinga beliau sudah mencoba membuat detail telinga yang dengan lighting yang sangat pas. Oke, angkat jempol. Ya. Nah, ini juga saya catatan yang bagus adalah bagian shadow di bawah rahang, ini yang saya maksud. Ini yang dipakai tidak melulu warna hitam tampaknya, tetapi didasari oleh warna skin tones. Dalam hal ini warna-warna dasar, warna yang ada di kulit di objek tersebut. Yaitu di situ ada coklat, kemudian ada merah. Di sini beliau menggunakan warna tepat, kemudian baru ditimpa warna gelap. Sehingga tampak di sini bayangan di bawah rahang itu tidak plek gelap, tidak plek hitam, tetapi ada nuansa-nuansa coklat, merah, bahkan di sana ada. Dan ini lebih alami. Tolong ini dicatat kepada semua peserta yang lain bahwa teknik pewarnaan gelap hitam bayangan yang dilakukan oleh Hadi ini sudah sangat tepat. Cuman di sini terlalu overstroke.
Mas Adi hati-hati, jangan terlalu overstroke, jangan terlalu bersemangat dalam membuat detail-detail yang menurut kita ini akan menambahkan, menjadikan bumbu penyedap dari objek kita. Hati-hati. Secara keseluruhan sudah oke, warna sudah berani, tinggal ditingkatkan kembali. Selamat, lanjutkan berkarya. Karya berikutnya adalah karya dari Mutlak Blegedes. Nah, ini saya panggilnya siapa nih? Ya oke, saya sebut Mas Mutlak aja ya. Di sini Mas Mutlak. Oke, saya mulai bahas dari anatomi, komposisi dan apa namanya proporsi. Kalau dilihat dari aspek proporsi dan anatomi ini saya katakan sudah sangat tepat ya. Jarak dari mata ke mata, dari mata ke telinga, kemudian hidung juga ukurannya dan bibir juga ekspresinya sudah pas ya. Saya katakan udah 90%, mungkin udah lebih ya untuk anatomi yaitu kemiripan ya. Tidak akan saya bahas terlalu jauh karena ini udah mencapai target yang diharapkan. Langsung kepada skin tones karena ini adalah unsur utama yang akan kita bahas. Wah, ini menarik sekali nih. Ya, ini menarik sekali. Saya sangat apresiasi di dalam keberaniannya mencoba menorehkan warna-warna yang diharapkan akan sesuai dengan referensi. Ya, saya akui tidak akan ada orang yang bisa langsung akan menjadi persis seperti referensi. Pasti ada apa namanya ada distorsi warna lah. Ya. Bahkan sebetulnya kalau kita melukis tidak harus plak seperti referensi, bahkan kita akan bisa lebih bagus dari referensi. Nah, yang dilakukan oleh Mas Mutlak ini tampaknya sudah mencapai sasaran yang dimaksud. Artinya ada titik-titik yang istimewa di sini yaitu tekstur. Tekstur yang saya katakan ini bisa menggambarkan bentuk dari pori-pori, jadi mempertahankan tekstur pori dengan memanfaatkan karakteristik dari kertas Canson Fine Face. Ini yang penting ya. Jadi yang penting itu kalau kertas itu ada karakteristik yang kasar, yang halus, itu harus kita bisa manfaatkan sesuai dengan tujuan dari objek yang akan kita bentuk. Kalau objeknya ini ingin seperti mirip seperti fotorealistik atau bahkan hiperrealis, dengan memanfaatkan tekstur kasar dari kertas kita bisa capai itu. Nah ini ya udah berhasil dilakukan oleh Mas Mutlak. Ini saya panggil apa nih? Mutlak aja namanya. Soalnya di sini nggak, nama aslinya nggak ada. Kemudian saya kupas lagi mengenai bayangan di bawah. Ini penting, bayangan di bawah dagu karena ini akan membentuk tingkat kemiripan ya. Ini udah pas, bayangannya juga tidak hitam. Nah ini saya suka nih, bayangannya nggak hitam nih. Artinya di sini tidak blak hitam tapi menggunakan campuran layering ya warna yang justru apa namanya warna-warna yang ada di objek utama. Oke, udah pas. Kemudian juga bayangan gelap terang mulai dari bagian pipi ke belakang dan muka yang terang ini udah sama dengan referensi dari segi levelnya. Ya mungkin dari segi warnanya tidak sama, yus oke, nggak usah sama walau warna, tapi dari levelnya ini udah sama. Saya artikan level begini. Kita bandingkan antara warna gelap yang dari mata ke belakang dengan mata ke depan, mata ke kanan dan mata ke kiri. Ya, yang daerah kuping itu lebih gelap, daerah mata ke sebelah kanan itu lebih terang. Nah itu udah sangat balance. Ini bagus sekali. Ya, demikian juga untuk warna rambutnya, apa namanya efek gundulnya itu. Efek gundulnya itu sudah berani memberikan warna gelap. Warna gelap yang di blending dengan layering warna yang didasari oleh warna coklat kemerahan di bawahnya. Oke, saya kasih penilaian sangat bagus untuk Mas Mutlak ini bahwa sudah berhasil. Tinggal memperkuat saja, tinggal memperhalus saja, tinggal semakin berlatih sehingga menemukan warna yang semakin cocok. Oke, jadi kesimpulannya dari dua aspek, proporsi, kemiripan udah oke dan juga skin tones-nya sini udah dapet ya, Mas Mutlak. Terima kasih. Ini urusan dari saya. Semoga berguna dan tetap terus berkarya. Baiklah,
Sekarang kita beranjak kepada karya Mas Mujahidin. Halo Mas, kita akan coba ulas karya Mas Mujahidin. Oke, mari kita lihat dari segi proporsi dan anatomi. Saya menemukan di sini apakah ini distorsi akibat pengambilan gambar atau tidak, saya kurang tahu. Cuman di sini bagian kepala, batok kepalanya terlihat lebih lonjong. Kalau kita lihat harusnya itu kelihatan lebih bulat. Ini kelihatan lebih lonjong, jadi mungkin ini ada kesalahan pada saat melakukan grading atau tracing. Oke, nggak apa-apa. Kita tinggal itu mudah kok diperbaikannya. Bagian kepalanya itu kita dikasih bulat, lebih bulat. Atau mungkin ini kesalahan dari pengambilan foto, bisa jadi, ya. Kemudian dari mata. Nah, ini mata agak berbeda nih. Kalau kita lihat di referensi, matanya arahnya menuju ke pemirsa, matanya si The Rock ini. Tetapi dari karya Mas Mujahidin ini matanya seolah-olah dia sedang melihat ke arah lain. Ya, ke arah lain. Oke, itu kritik dari saya mengenai mata. Selanjutnya untuk bagian hidung dan mulut saya kira sudah cukup tepat, ya. Baiklah, kita lanjut kepada inti dari pembahasan kita, yaitu warna kulit, skin tones. Nah, di sini kelihatan sekali Mas Mujahidin sudah mulai berani memainkan warna yang ada di Giotto Stilnovo skin tone, sehingga warna intinya sudah mulai terkejar, ya, sudah mulai terkejar. Terutama kelihatan sekali perbedaan antara bagian muka dan bagian pelipis, itu sudah ada perbedaan warna yang cukup signifikan, yaitu warna terang dan gelapnya sudah tampak. Nah, oke. Cuman di sini perlu kita tambahkan, di bagian muka itu masih tampak dominan warna putih, Mas. Sedangkan di referensi bisa dikatakan warna putihnya nyaris tertutup oleh warna pink atau warna merah kecoklatan yang dalam teknisnya itu adalah ditimpa oleh warna pink. Ya, kita tidak bisa menggunakan warna coklat doang atau coklat merah doang. Warna pink diperlukan untuk intervensi ini supaya kelihatan warnanya lebih alami. Oke. Kemudian di bagian lighting saya kira udah bagus. Hidungnya juga oke. Bibirnya juga sudah pas, artinya di sini berusaha memainkan warna bibir yang lebih alami, yaitu warna dasar pink ditambah dengan warna marun, mungkin kemudian di sini juga ada warna coklat. Oke, bibir oke. Nah, kemudian kita beranjak kepada light shadow. Shadow di bagian rahang udah cukup, Mas. Udah tampak, udah pas. Artinya di sini berusaha memainkan, tidak hanya memainkan warna hitam, tapi juga berusaha memainkan warna dari objek itu sendiri, yaitu warna lebih merah kecoklatan. Ya, secara keseluruhan sudah oke. Cuman saya ada ini satu nih, Mas, kritik satu nih. Ini harusnya tidak diperlukan menggunakan background model seperti ini. Ini menurut saya cukup mengganggu. Ya, kalau mau background, kasih background flat gelap secara keseluruhan. Kalau mau ya jangan di backgroundin, polos saja. Nah, ini mungkin beliau sedang mencoba melakukan eksperimen dengan background supaya menonjolkan kesan terang di bagian belakang telinga, ya. Maka dia akan menambahkan warna gelap. Sesungguhnya itu tidak perlu. Tanpa background pun lighting highlight di bagian belakang telinga itu bisa muncul dengan sedikit sentuhan garis outline yang tipis. Oke, saya simpulkan sudah berhasil dalam skin tone. Anatominya tinggal diperbaiki. Kemudian juga arah pandangan matanya juga disesuaikan sehingga mendekati aslinya. Arsiran udah cukup bagus, Mas. Selamat ya kepada Mas Mujahidin, tetap berkarya. Oke, kita akan bahas dari karya Mas Ardi. Yes, karya Mas Ardi. Ya. Baiklah. Mulai dari anatomi, proporsi dan kemiripan. Nah, saya akan melakukan perbandingan mulai dari rahang.
Rahang di sini tampaknya ada distorsi nih Mas. Ada distorsi artinya kalau kita lihat di referensi rahangnya itu tidak terlalu landai, ya kan? Tapi yang ada dibikin oleh karya Ardi ini ya lebih melandai sehingga kesannya pipinya itu agak apa namanya kebi lah bahasa Sundanya ya. Jadi ada kembung dikit ya. Sebetulnya itu bisa kita atasi dengan memberikan bayangan hitam apa namanya bayangan gelap yang lebih di sudut itu Mas, sehingga bisa ketutupi sehingga tampak bisa lebih tirus. Kemudian dari bibir tampaknya bibir bagian atas ini harus diperbaiki, kemudian di sudut bibir harus agak turun ke bawah. Ya, itu dari aspek-aspek kemiripan saya katakan tingkat kemiripannya di sini 75%. Jadi belum mencapai 80%. It's okay. Yalah, kemudian kita lanjut kepada skin tones, itu bagian yang paling penting. Tampaknya nih Mas Ardi lebih menekankan warna coklat muda bahkan ini tekankan, lebih banyak bermain di warna coklat muda sebagai warna dominan. Nah inilah di sini saya akan melakukan sedikit kasih masukan, banyak bahkan mungkin masukannya. Gini Mas, kalau kita bermain di skin tones, kita harus pelajari dulu itu tipe karakteristik ras mana. Dalam hal ini adalah ras Negro Indian. Kalau saya nggak salah dia berbau Indian nih, si Dwayne Johnson ini. Jadi kulitnya kemerahan. Nah, kalau yang dibikin oleh karya Mas Ardi ini tipe kulit kuning atau kulit mongolid atau bahkan lebih kulit mongolid yang sedikit agak gelap. Sehingga warna kuningnya ini lebih menonjol. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi yang perlu diperbaiki di sini, tolong jangan terlalu dominan ke satu warna yang sebetulnya itu bukan warna peruntukannya. Peruntukannya di sini harusnya coklat kemerahan, coklat orange dan pink. Untuk bagian kepalanya ditambah coklat gelap. Nah, itu. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Ya, ini banyak yang para pelukis pensil itu hanya terjebak ke 1-2 warna. Bahkan pada saat menggunakan Giotto skin tones yang warnanya kaya sekali ada 12, itu banyak yang terjebak kebingungan nih. Warnanya itu lagi yang dipakai. Padahal kalau saya pribadi membuat skin tones dari Giotto 12 warna ini kadang-kadang tidak kurang dari 5 sampai 7 warna saya libatkan untuk membuat satu lukisan foto. Ya. Oke, juga dari saya ulas lagi bagian bayangan di bawah di bawah rahang itu tampaknya mengandalkan warna hitam. Ini kentara sekali. Kenapa? Karena warna sekelilingnya itu terang. Ya, warna sekelilingnya terang sehingga hitamnya di sini tampak sangat kuat dan mematikan kesan bayangan. Mas, kesan bayangan itu nggak ada yang hitam loh. Tidak ada bayangan warna hitam. Yang ada itu bayangan itu gelap dan bercampur dengan unsur-unsur warna pokok. Kalau bayangannya tanah itu nggak bisa hitam. Tanah itu warnanya misalnya coklat, pasti ada warna unsur coklat atau unsur merahnya di sana. Demikian juga bayangan yang jatuh pada kulit wajah manusia. Oke, tetap itu Mas Ardi, tolong perhatikan ya catatan dari saya. Lebih jeli lagi mengambil warna pokok mana yang akan kita pakai untuk sebagai warna dominan dari objek kita. Dalam ini warnanya pokoknya adalah coklat kemerahan plus coklat orange plus warna pink sebagai sapuan terakhir, olesan terakhir untuk membentuk warna style warna Indian. Demikian dari urusan saya, semoga berguna ya. Baiklah, karya berikutnya kita ulas karya dari Dhani Pras. Oke, karya dari Mas Dhani. Dari sini kita langsung bahas mengenai proporsi dan anatomi. Ya, lihat di sini ada sedikit distorsi di bagian dagu. Oke, dari referensinya dagunya agak lancip, rahangnya agak kecil, agak tajam. Yang dari karya seniman kita yang satu ini dari Mas Dhani, rahangnya agak bulat. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ya kan, selanjutnya di bagian mata, hidung dan
gestur sudah pas, artinya sesuai dengan gestur dari objek, yaitu agak mendongak ke atas. Ya, ini udah pas. Rupanya teknik yang dipakai juga udah sangat cukup akurat. Baiklah, sekarang kita mulai kepada analisa yang lebih mendalam ke bagian skin tones atau warna kulit. Oke, di sini beliau mencoba untuk mengejar warna kulit sesuai dengan referensi, dengan warna dominan di sini warna coklat, kemudian dibaurkan oleh warna terang, dan di sini saya lihat ada intervensi warna coklat orange. Kemudian di bagian kepalanya ada intervensi coklat kemerahan dan coklat gelap. Oke. Di sini berusaha untuk mengejar, kemudian di bagian kepala seharusnya itu harus berani memberikan warna gelap, Mas, warna coklat gelap. Ya, kalau kita lihat di bagian kepala, di bagian batok kepalanya itu malah di sini kelihatan kuning. Sedangkan kalau di referensi itu tampaknya lebih hitam, lebih gelap, ya. Sebaiknya ditambahkan aja, digores lagi, diarsir lagi warna lebih gelap di bagian kepalanya, sehingga akan nampak kepalanya lebih berdimensi. Kalau kita lihat, Mas Dani juga mencoba untuk membuat stroke yang lebih kuat di bagian kepala, yaitu urat-uratnya. Cuman sekali lagi, banyak para seniman yang ingin mengejar realis malah terjebak kepada overstroke. Overstroke ini bisa jadi berbahaya karena bisa mengakibatkan terjadinya bentuk-bentuk yang sebetulnya tidak perlu, ya. Tapi nggak apa-apa. Dari sini beliau sudah mencoba untuk berbuat lebih berani dalam hal goresan-goresan dan mengambil objek-objek yang lebih detail. Oke, kembali kepada satu titik dalam hal ini di hitam di bawah, bayangan di bawah dagu. Bayangan di bawah dagu ini kelihatan kurang melebar. Akibatnya rahangnya Oke, kita lanjutkan. Maaf, sedikit terpotong tadi. Rahangnya kelihatan lebih lebar dikarenakan bayangan yang di bawah rahang, di bawah dagu itu terlalu sempit. Oke, itu tinggal diperkuat saja, ya, sehingga kelihatan rahangnya lebih sempit atau lebih tirus. Ya. Kemudian bagian bibir warnanya udah pas, penempatan warnanya itu menggunakan warna merah didasari warna pink. Kita lihat juga di bagian mata udah pas, kemudian hidung juga udah cocok. Ya, untuk tinggal kita berusaha untuk mengejar detail warna saja mendekati referensi. Oke, secara keseluruhan ini sudah berhasil. Selamat kepada Mas Dani. Oke, selanjutnya kita kupas karya dari Mas Yusak dari Tulung Agung apa nih, Mas? Ya, nggak tahu dari mana nih Mas Yusak nih. Oke lah, kita langsung saja kepada proporsi. Baik, saya harus melakukan sedikit analisa di sini terproporsi. Rupanya dari Mas Yusak ini tampaknya menggunakan teknik freehand. Kenapa saya bisa bilang ini menggunakan teknik freehand? Karena di sini banyak terjadi distorsi dari kepala, kemudian hidung, juga hidung lebih besar di sini, dan bagian rahang juga di sini tampaknya lebih pendek. Ya, bagian rahang lebih pendek dan leher lebih panjang justru. Jadi berusaha menggunakan teknik freehand. Ya, kalau ingin lebih proporsinya lebih dapat, sebaiknya menggunakan teknik grid atau teknik tracing atau yang lain-lain. It's okay, tidak apa-apa. Mungkin dengan teknik freehand beliau sedang berlatih untuk melatih intuisi atau ketajaman. Lanjut, Mas. Kita coba analisa di skin tones ini. Wah, saya tertarik dengan skin tones yang dilakukan oleh Mas Yusak ini. Ini kelihatannya matang, cukup matang. Kenapa saya bilang cukup matang? Kalau saya lihat dari foto yang saya dapat nih ya, foto yang saya dapat ini beliau sudah mencoba membuat warna-warna mendekati aslinya dengan konsekuensi mendapatkan warna yang lebih gelap. Jadi ini tampaknya objeknya lebih mirip kepada objek kulit bangsa Negro, sedangkan referensinya ini lebih kepada bangsa Indian sebetulnya. The Rock ini Negro tapi
warna-warna kulitnya merah. Oke, kenapa bisa jadi demikian? Karena di sini penimpaan warna coklat gelap tuanya ini cukup dominan. Padahal untuk supaya lebih mengurangi efek warna negroidnya, kita didasari oleh warna coklat orange, ya, kemudian ditimpa oleh coklat tua, kemudian baru pink, barulah warna gelapnya kita mainkan di bagian kepala dan di bagian bawah rahang. Nah, oke, kita lanjutkan kepada lighting. Lighting di sini saya coba kritisi sedikit, yaitu di bawah mata, harusnya di pipi, ya, bagian pipi itu bawah mata mestinya di situ ada putih lighting, ya, supaya kelihatan ada tonjolan tulang ini pelipis, ya, bukan pelipis, tulang di bawah mata tuh, tulang mata supaya kelihatan menonjol. Kalau di sini kita lihat tonjolannya nggak terlalu kentara, maka kesannya seperti terlalu rata gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lighting di bagian jidat. Di sini jidatnya cenderung gelap, ya, sehingga di bagian jidat ke belakang kepala tampak warnanya di sini lebih homogen. Sebetulnya sebetulnya jangan homogen. Warna di jidat itu lebih gelap, lari ke belakang itu ada nuansa gelap. Warna di jidat lebih terang, lari ke belakang lebih gelap. Kalau di sini tampak dari karya Mas Yusak ini lebih homogen, mulai dari jidat sampai ke kepala. It's okay Mas, bisa diperbaikin. Next, dalam karya-karya berikutnya. Nah, saya akan bahas lagi di rahang. Rahang ini kelihatan lebih pendek. Dikarenakan bayangan yang dibentuk, warangan gelap yang dibentuk di bagian rahang sampai ke arah pipi di bawah kuping itu terlalu lebar Mas, sehingga kesannya orang ini rahangnya lebih pendek, sengkek kata orang Sunda mah, ya, terlalu sengkek. Nah, kita kurangi, sebetulnya bisa mengurangi dengan efeknya jangan terlalu gelap tuh, yang di bawah dekat telinga itu jangan terlalu gelap, ya. Dari segi efek gelap itu saya kira sudah cukup pas, artinya beliau tidak melulu menggunakan warna hitam, tapi didasari dulu oleh warna coklat atau merah kecoklatan, baru ditimpa hitam, atau bukan hitam, mungkin ditimpa oleh warna gelap yang ada di skin tones. Secara keseluruhan udah oke di segi pewarnaan, udah mulai tampak berani, dan tinggal yang perlu ditingkatkan adalah di sini proporsi, ya Mas, ya. Oke, jangan ragu-ragu untuk menggunakan semua teknik yang dimungkinkan dalam melukis foto. Jangan alergi dengan teknik. Kalau kita melakukan hasil terbaik, gunakan teknik. Kalau perlu teknologi kita gunakan. Dengan tetap melakukan prinsip-prinsip bahwa kita bekerja dalam lingkungan seni rupa murni. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, karya berikutnya datang dari Windy Abdul Karim. Mari kita kupas sama-sama. Mulai dari proporsi dan tingkat kemiripan. Oke, saya agak bingung nih. Kayaknya ini udah betul, cuman pengambilan fotonya yang salah ini. Karena kalau saya lihat di sini bentuknya sudah pas, cuman lebih lurus, sedangkan di objeknya itu harusnya agak lebih memiring ke kanan kepalanya. Tapi dari yang dikerjakan oleh Mas Windy ini lebih tegak lurus kepalanya, sehingga di sini ada distorsi Mas. Ya, kalau dari segi kemiripan orang sudah bisa tahu bahwa ini objeknya Dwayne Jones alias The Rock, udah mirip. Cuman saja bentuk penempatan dari objek ini tidak sesuai dengan referensi. Jadi kalau yang punya Mas Windy ini lebih lurus kepalanya, sedangkan harusnya lebih miring, ya, lebih miring ke kanan kalau dari sisi kita. Kalau dari sisi objeknya sendiri dia miring ke sebelah kiri. Oke, kita lanjut sekarang kepada skin tones yang merupakan inti dari pembahasan kita. Baik, kita analisa dulu warna. Nah, ini warna. Saya boleh kasih penilaian kalau dari segi shading dan segi gradasi ini beliau sudah membuat teknik yang cukup baik. Artinya gradasi dan shadingnya udah tepat dan berusaha untuk mendekati warna referensi. It's okay. Sudah mencapai apa yang diharapkan. Cuman di sini coba kita lihat, perhatikan. Ya, warna muka sampai kepada di bawah
di bawah dagu nih, di bawah bibir, dagu bawah bibir. Di situ tampaknya sangat pucat. Sangat pucat. Sedangkan warna ke belakang, kepala, ya bagian kepala itu tampaknya sangat alami, tapi ke depan warna lebih pucat. Kenapa coba? Di sini karena yang bersangkutan kurang berani menimpakan warna-warna kemerahan di bagian kepala. Sebenarnya ini kita bisa atasi, ya, warna pucat ini terutama di bagian dagu. Dagu sampai naik ke di bawah mata ya. Kemudian juga di apa namanya di pipi juga itu terlihat sangat pucat. Kita sebenarnya bisa tambahkan warna lebih gelap ditimpa oleh warna pink. Nah, warna pink ini emang di Giotto Skin Stone nggak ada. Tapi kita cari bantuannya di Giotto 36 atau kita lari ke Faber-Castell atau ke warna lain. Tapi sih idealnya kita menggunakan Giotto 36 untuk mengambil warna pink. Sebagai warna yang memang tidak ada di Giotto Skin Tones. Saya juga heran kenapa Skin Tones tidak mengeluarkan warna pink. Padahal itu sangat penting. Daripada mengeluarkan warna misalkan kuning, saya lebih suka warna pink ada di sana. Ya, atau warna abu-abu kita ganti warna pink. Oke, itu nanti kita usulkan lah ke sana. Selanjutnya ini sebagai akibat dari posisi bertegak tadi ya, maka rahangnya kelihatan lebih lebar. Padahal rahangnya itu lebih tirus. Ya. Kemudian saya ulas juga nih, penempatan gelap di bawah rahang ini tampaknya terlalu menggunakan warna hitam tanpa mempertimbangkan warna kulitnya yang lebih kemerahan. Saya tidak tahu apakah didasari dulu warna merah, tapi di sini warna hitamnya sangat dominan. Sehingga nuansa warna merahnya tidak tampak di sini, Mas. Ya, tidak apa-apa, kita bisa perbaiki. Oke, kemudian di bibir udah oke, artinya dia sudah mulai memberi tepat. Cuma di sini jangan terlalu merah, Mas, karena merah ini malah kelihatan warna gincu. Ya, harusnya tidak seperti gincu. Kenapa lebih tampak warna gincu? Karena di sekitarnya adalah terlalu pucat. Sehingga warna merah di sini tampak lebih menonjol, sehingga tampak lebih kepada warna dikasih lipstick. Kalau kita lihat di referensi, kenapa warna merah bibirnya itu merah tapi tidak terlalu menonjol? Sebab di sekelilingnya dikelilingi oleh warna-warna yang senada dengan warna bibir. Oke, jadi tolong diperhatikan, kita tidak bisa menilai satu objek dari satu objek saja tanpa mempertimbangkan keseluruhan objek atau keseluruhan lingkungan warna yang mengelilingi objek tersebut. Itu yang bisa saya kasih penilaian. Ya, oke. Kemudian dari segi apa namanya stroke, nah ini stroke ini saya menarik nih. Stroke di sini berusaha menampilkan stroke tapi tidak terjadi overstroke. Ini catatan bagus untuk Mas Windy. Ya, di sini warna apa namanya garis-garis urat mencoba digambarkan, tetapi tidak terjadi overstroke. Garis uratnya enak dilihatnya di sini, Mas. Oke, ini nilai positif yang dari karya dari Mas Windy yang satu ini. Oke, baiklah, ini yang terakhir dari karya Mas Rahmadi. Baik, kita mulai dari gestur dan dari outline serta dari proporsi. Gestur sudah pas, artinya sesuai dengan objek, yaitu menghadap kepada kepada audiens ya si objeknya. Kemudian dari proporsi saya nilai ini tingkat kemiripannya 70%. Artinya di sini terjadi beberapa distorsi sedikit sebetulnya ya. Cuman kenapa ini distorsinya sedikit tetapi tingkat kemiripannya tidak mencapai 80%? Kenapa? Karena di sini kepada teknik pewarnaan atau pengisian atau shading. Jadi oke, ini sebagai catatan. Walaupun kita berhasil membuat draft atau membuat proporsi yang tepat, itu tidak menjamin hasil akhirnya akan mirip dengan hasilnya. Sebab yang menjadikan kemiripan bukan hanya dari teknik awal membuat draft, tapi juga pengisian atau coloring atau pewarnaan yang lebih menekankan kepada karakter objek. Oke, kita lanjutnya ke bagian yang paling penting, yaitu skin tones. Nah, di sini yang ditampak dari karya Mas Rahmadi ini, kita berusaha untuk beliau berusaha untuk membuat hasil karya ini lebih fotorealistik. Cuman kalau saya boleh kritik, ini lebih di karya yang dibentuk oleh Mas Rahmadi ini lebih tampak karyanya ilustratif. Kenapa ilustratif? Oke, kita bahas. Karya ilustratif itu bukan karya yang buruk, bukan, sama sekali tidak.
Ya, ini karya yang lebih menonjolkan kepada karakteristik dari objek dengan tidak berusaha mengejar kemiripan dari referensi warna. Contohnya gini, saya ambil di bagian lighting. Lighting dari yang dibuat oleh Mas Rahmadi itu cenderung sangat kuat, melebihi lighting yang ada di referensi. Contohnya di bagian urat leher nih, di bagian tulang leher itu beliau mau membuat lighting putih yang sangat tajam, sedangkan di referensi cenderung lebih smooth. Ya, kemudian juga warna itu yang dibentuk, saya tidak tahu apakah emang sengaja tidak mengejar referensi atau berimprovisasi sendiri sehingga menciptakan warna-warna yang lebih meledak-ledak gitu ya. Ini warnanya sangat ilustratif dan sangat berbau komikus. Oke, tidak apa-apa. Di sini beliau mencoba menampilkan warna-warna yang lebih keras, lebih tegas, ya. Tidak smooth. Saya lihat tidak smooth ini. Tapi dia bisa menggunakan warna-warna lebih tegas. Mungkin berusaha untuk mewakili karakteristik dari objek. Kemudian dari segi detailingnya itu dalam hal ini kayak seperti yang lain menguras urat di kepala nih. Urat di kepala ini tampaknya karena berusaha mengejar karakteristik yang lebih kuat, maka uratnya beliau tonjolkan, ya. Tapi di sini kelihatan tidak terlalu overstroke. Kenapa? Karena diimbangi oleh karakter pewarnaan dari bagian yang lain. Emang mungkin tujuannya tidak ingin seperti fotorealistik. Mungkin tujuan yang dimaksud is okay. Masing-masing punya karakteristik sendiri dalam menghadirkan suatu karya. Nah, perlu saya catatan di sini bahwa ada orang yang menggunakan teknik-teknik seperti ini untuk membentuk suatu karya lebih berbeda dari yang lainnya. Ini lebih kepada kepada bentuk-bentuk karya yang ilustratif. Lanjutkan terus Mas Rahmadi dengan style-style yang Anda miliki dan tetap terus berkarya. Demikianlah sudah kita bahas, sudah kita ulas dari ketujuh karya teman kita ini. Saya simpulkan bahwa masing-masing sudah mengeluarkan kemampuannya secara maksimal dalam mengeksplorasi pensil ini. Kedepannya saya harapkan mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman yang ikut challenge, ya, supaya lebih memberikan nuansa dan memberikan masukan yang banyak dan lebih bersemangat lagi lah untuk berkarya lah, ya. Karena kalau kita tidak berhati, bagaimana kita akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Saya simpulkan karyanya bagus-bagus, hebat, keren lah, keren. Saya senang kok. Saya sangat senang bahwa mulai berani untuk mengeksplorasi warna, karena itu pada intinya kalau kita main di warna kulit tetap dengan standar menggunakan tipis, kemudian ragu-ragu hanya melibatkan satu atau dua warna, itu tidak akan tercapai tujuan yang lebih dalam untuk mendapatkan warna sesuai dengan referensi. Semua harus berani melakukan eksplorasi, berani melakukan percobaan. Ya, kalau Anda takut mengimplementasikan percobaan atau eksplorasi Anda kepada karya commission work atau pesanan, Anda berlatih dengan mengambil referensi yang menurut Anda cocok. Ambil warna-warna yang kuat, warna-warna yang tegas, hindari dulu warna-warna yang pucat. Karena warna yang pucat itu lebih sulit untuk kita olah. Ya, warna yang tegas kita ambil, kita berlatih, di situ kita bisa belajar untuk lebih mengeksplorasi warna, lebih kepada kekuatan, bagaimana cara mengakhiri yang tepat, kapan kita harus tebal, kapan kita harus tipis, kapan kita harus blending, kapan kita harus layering. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam event Drawing Challenge kali ini yang pertama. Selanjutnya kita akan lakukan Drawing Challenge yang berikutnya. Dan saya harapkan semua ikut berpartisipasi. Bagi yang belum ikut gabung di Giotto Drawing Channel Club, silakan japri saya masukkan Anda ke dalam grup WA Giotto Drawing Club, yang di sana berisikan informasi serta ilmu yang kita akan peroleh bagaimana menggambar menggunakan pensil Giotto menghasilkan karya yang lebih fotorealistik. Salam GDC.